Shalom. Shalom. Ya, selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali di tahun 2021, tahun yang baru ini, di hari yang ketiga. Ya, kami juga bersyukur bisa hadir ya, dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan baru pulang dari kampung, dari Jawa. Pulang dan pergi, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Mengapa? Karena membesar-besarkan peristiwa keadaan yang terjadi di jalanan. Ya, selalu melihat berita, ada tabrakan mobil lah, ada yang kecelakaan maut lah, ada beruntun lah. Itu secara manusiawi mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan, bahkan membuat sedikit stres luar biasa. Tapi puji Tuhan, itu tidak saya besar-besarkan. Yang saya besarkan adalah penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Yaitu Allah kita, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, karena penyertaan Tuhan hari ini kita ada di tahun 2021 ini. Yaitu Allah Immanuel. Mengapa gereja kita disebut dengan Immanuel? Supaya perlu kita ingat, bukan hanya kata Immanuel itu, tapi juga mengingat arti dari Immanuel itu. Kalau Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang yang memprediksi bahkan meramal, ya, baik itu ini hamba Tuhan, para tokoh agama dan yang lain sebagainya. Kalau tahun 2021 ini akan tahun yang lebih sulit, tahun yang lebih susah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2020. Dan tidak ada yang bisa menjamin tahun ini tahun yang lebih baik. Bahkan tidak ada yang bisa memastikan bahwa tahun ini bebas dari penyebaran virus corona atau penularan virus corona. Sekalipun sudah ada vaksin, karena sudah ada vaksin, sudah ada di Indonesia, juta akan dikirim, bahkan akan kirim lagi 182 juta vaksin, ya. Luar biasa. Ini salah satu usaha pemerintah untuk memberikan kekebalan tubuh kepada rakyat Indonesia. Kalaupun terjadi pro kontra dengan vaksin ini, di daerah orang Inggris sendiri terjadi pro kontra. Ada mengatakan vaksin COVID-19 itu adalah, yaitu bagian dari gerakan dari antikris. Karena itu jangan diterima, harus ditolak. Beberapa hari ini saya mendapatkan WA dari seorang yang mengatakan demikian. Kalau diajarkan kepada jemaat, kalau mereka orang sudah mengenal Tuhan, supaya vaksin itu ditolak, karena itu adalah pergerakan dari antikris dan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu saya coba mengerti, memahami hal ini, di mana Alkitab yang mengatakan demikian. Menghubungkan dengan kitab Wahyu sangat jauh, maka saya katakan ini ajaran yang ngawur. Ya, selalu saya katakan jangan lihat sesuatu tanda-tanda akhir zaman itu dari apa yang terjadi di luar, lalu masukkan ke dalam Alkitab. Tapi lihat Alkitabnya secara objektif, lihat Alkitabnya secara induktif. Ya, lihat data dan faktanya, keluarkan kebenaran itu, baru kita lihat di luar. Jangan dari luar bawa Alkitab. Hari ini juga saya mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dan dikagumi dan banyak pengikutnya. Mengatakan virus apa vaksin itu harus ditolak. Luar biasa. Lalu saya coba mana dasar kitabnya, menggunakan Wahyu 14. Dan kalau dipahami Wahyu 14 itu tidak seperti itu, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Jadi jangan kita mudah menerima ajaran-ajaran yang belum tentu itu kebenaran kita, supaya kasih Tuhan. Ya, dari dulu sudah ada vaksin. Ya, lalu lagi kata dia betul, dari dulu sudah ada vaksin. Dulu dan sekarang beda, katanya begitu, ada perbedaannya. Memang betul berbeda. Berbeda untuk apa? Berbeda untuk bentuk penyakitnya, kan gitu. Ya, nah virus-virus itu sudah ada dari dulu kan, sudah ada. Waktu saya lahir aja langsung divaksin, kan gitu. Kekebalan tubuh. Nah, saya dulu pernah sakit kurus dan sakit-sakitan. Saya ini banyak divaksin, gitu.
ya divaksin dengan apa sampai di sini disuntik itu enggak ya dengan vaksin sampai apa namanya hampir bolong kan gitu supaya sehat. Ya kalau nggak dilakukan itu mungkin saya nggak hidup seperti yang sekarang tentang vaksin. Baik, ini berbicara tentang kesehatan tentunya segala upaya dilakukan. Makanya hati-hati kita. Jadi jangan karena kata presiden ini, karena ini, karena ibu ini, karena bapak ini mengatakan sesuatu yang diamati diteliti dari luar, lalu mengatakan itu adalah ajaran antikris gitu, katakan seperti itu jangan. Hati-hati Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah menyatakan diri di dunia dan Tuhan yang telah menyatakan diri kepada saudara dan saya hari ini. Amin. Ini penting sekali untuk mengantarkan kita menjalani tahun 2021 ini. Maka saya mengatakan kalau Tuhan hadir dan ada dan nyata di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020, maka di tahun 2021 juga hal sama, bahkan lebih dari itu Tuhan kerjakan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mereka kecelakaan, kejahatan, kerugian, kegagalan pada umatnya. Kalau itu terjadi bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan atau tidak? Apa kita sungguh-sungguh bergaul dengan harapan dengan Tuhan atau tidak? Apa kita bergaul dengan firman-Nya setiap hari atau tidak? Atau kita besar-besarkan berita-berita yang ada di dunia ini sehingga membuat kita takut, cemas, khawatir? Dan buat orang Kristen hari ini bukan lagi berdasarkan Alkitab, tapi apa yang didengar, dilihat di luar sana, sehingga mencemaskan, mengkhawatirkan. Semakin banyak orang kita dengar, orang-orang korban virus corona, si A, si B, si C, si D. Kita mulai dikuasai oleh pikiran kita, hati kita, sehingga kita cemas dan takut, khawatir. Akhirnya Tuhannya dilupakan. Firman Tuhannya dilupakan. Karena apa? Lebih dibesarkan hal-hal yang lain kepada firman Tuhan. Mari kita terus berorientasi kepada firman Tuhan hidup ini. Amin. Itu sangat penting. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat keempat. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan perhatikan ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Rasul Yohanes memberikan suatu pengajaran yang hebat, yang luar biasa tentang firman hidup, tentang Yesus Kristus yang menentukan kehidupan kita hari ini, esok dan untuk selama-lamanya. Bukan vaksin, saudara kasih Tuhan, tapi Yesus. Amin. Amin. Ya. Oke, mari kita lihat. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Silakan jemaat membaca dimulai dari yang kaum wanita ayat yang pertama dan pria ayat yang kedua dan ayat keempat nanti kita bersama-sama. Silakan kaum ibu atau wanita, silakan. Apa yang telah ada sejak semula yang telah mendengar yang telah kami yang telah disaksikan yang telah berkata dan kami dan itulah yang kami tuliskan kepadamu. Begitu telah dinyatakan dan kami telah melihat dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang bersama-sama dengan dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu bersekutu dengan kami dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya cita-cita kami menjadi sempurna. Saya akan membaca khususnya ayat kedua. Perhatikan ayat kedua karena di ayat ini menjadi tema firman Tuhan di siang hari ini. Saudara perhatikan, hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Perhatikan ungkapan dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan telah dinyatakan kepada kami. Ini kata kunci untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, terutama di 4 ayat ini.
bahkan seluruh kitab Yohanes pasal 1 sampai pasal 5, yaitu hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan. Apa maksudnya? Hidup ini telah dinyatakan. Hidup yang bagaimana? Dan siapa yang dimaksud dengan hidup itu? Ini penting untuk kita pahami, kita mengerti dengan baik. Mengapa? Karena akan menentukan pertumbuhan kita. Kita akan berakar dengan firman Tuhan. Kita akan berubah terus dengan firman Tuhan. Ini kuncinya nih. Terima kasih Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada Hermanus, tema firman Tuhan di depan ini nanti diganti. Hidup nyata di dalam Kristus. Hidup nyata di dalam Kristus. Nah, sesuai dengan tema ini, kita akan menyelesaikan 1 Yohanes ini sampai pasal 1 Yohanes pasal 3 untuk belajar tentang doktrin pengajaran tentang Kristus. Ini penting karena disinilah iman kita dibangun. Karena disinilah iman kita dikuatkan. Karena disinilah iman kita menjadi iman yang bertumbuh dan kita akan tetap setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun godaannya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup itu nyata di dalam Kristus. Atau hidup itu telah dinyatakan. Ini penting. Mengapa Paulus begitu pentingnya mengawali kalimat atau ungkapan hidup itu telah dinyatakan? Apa yang melatar belakangi Rasul Yohanes sehingga punya kepentingan untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat? Karena zaman Rasul Yohanes hampir sama dengan zaman sekarang, bahkan lebih dahsyat lagi. Pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, dan mereka mengatasnamakan Yesus. Mereka memberitakan nama Yesus. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang Alkitabiah. Mereka mengajarkan sesuai dengan Alkitab, tapi sesungguhnya jauh dari kebenaran Alkitab, dekat menurut mereka. Satu-satunya ajaran gnostik yang menolak kemanusiaan Yesus dan menolak keilahian Yesus. Ini saya sudah pernah sampaikan ini. Sehingga Rasul Paulus punya kepentingan untuk mengarahkan jemaat, mengarahkan orang saat ini supaya jangan menerima mendengar ajaran-ajaran guru-guru palsu, penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu itu. Tetap berdiri di ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Amin. Maka Paulus pada Rasul Yohanes punya kepentingan sebagai Tuhan, dan Rasul Yohanes punya kepentingan bagi kita sekarang ini. Amin. Hidup itu telah dinyatakan. Ada 3 hal yang menjadi berkat rohani bagi kita hari ini. Pertama, hidup itu telah dinyatakan. Yang kedua, hidup itu dialami oleh kita. Yang ketiga, hidup itu harus diberitakan. Saya ulang sekali lagi, ini garis besar faktanya, supaya saya bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama, hidup itu telah dinyatakan. Yang kedua, hidup itu dialami oleh kita. Dan yang ketiga, hidup itu harus diberitakan. Amin. Mari kita perhatikan. Kita perhatikan dengan baik di ayat yang pertama. Saya ulang lagi. Apa yang telah ada sejak semula dan telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan dengan mata kami yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Perhatikan kata firman hidup. Firman hidup. Ya.
hidup. Firman hidup, siapa itu yang dimaksud dengan firman hidup? Ini penting, ikuti, pahami baik-baik. Yang dimaksud dengan firman hidup yang telah dinyatakan itu siapa? Dan mengapa dia menyatakan itu? Apa kepentingannya? Apa kepentingan Rasul Yohanes untuk menyatakan firman yang hidup itu? Tentu ada tujuan. Tujuan ini akan saya jelaskan nanti di seri khotbah yang kedua. Tapi tidak ada 7 tujuan. 7 tujuan Rasul Yohanes mau mengajarkan tentang firman hidup itu. Ada 7 tujuan. Saya tidak menyampaikan itu hari ini, tapi saya sampaikan yang pertama, kita bangun dulu bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya. Amin. Tuhan telah menyatakan diri. Ada 2 pernyataan Tuhan, baik secara umum maupun secara khusus. Umum, semua gunakan agama dengan melihat alam semesta, ciptaan, sejarah, hati nurani. Itu semua agama bisa melihat hal itu dan percaya bahwa Allah itu ada, kecuali ateis. Dengan melihat apa sekelilingnya, dengan dia bernapas, dengan dia bisa bicara, itu katanya ada kehendak Tuhan. Itu benar. Tetapi jangan lupa, tanpa pernyataan khusus, hari ini manusia tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Tidak cukup dengan pernyataan umum, maka Tuhan menyatakan diri secara khusus. Yaitu dengan apa? Dengan kehadiran firman yang hidup itu. Siapa itu firman hidup? Itulah disebut dengan siapa? Yesus Kristus. Yang dirayakan oleh umat Kristen di dunia. Dia yang sudah datang dan lahir di dunia ini menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itu bukan dongeng, itu bukan mitos, itu bukannya suatu cerita belaka, tapi itu adalah kenyataan. Amin. Itu adalah kenyataan. Maka kita akan perhatikan di sini dikatakan hidup itu telah dinyatakan. Firman yang hidup itu telah dinyatakan. Yesus Kristus dimaksud dengan firman yang hidup itu telah dinyatakan. Perhatikan baik-baik. Dia menyatakan diri bukan karena saudara dan saya. Dia menyatakan diri bukan karena manusia. Tapi Tuhan melakukan itu atas dasar inisiatif sendiri. Amin. Itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Mengapa dia berinisiatif? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kehendaknya, hidup dalam rencananya, hidup dalam kasihnya. Tentu itu bisa semua kita lakukan, kita kerjakan, karena kita sudah membangun pemahaman kita yang benar akan firman Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka tujuan yang pertama dan utama sebenarnya, mengapa Tuhan menyatakan diri dengan berinisiatif? Tanpa itu manusia tidak akan pernah mengerti siapa Tuhan. Tanpa itu saudara saya tidak akan pernah mengerti Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan pernah mencari Tuhan. Mengapa? Supaya kita mengenal Allah yang benar. Amin. Inilah tujuan yang pertama dan utama, supaya kita mengenal Allah yang benar. Karena di dunia ini terlalu banyak Allah seperti dibacakan di Mazmur. Banyak Allah yang merasakan bahwa itu Allah yang benar, dan mereka menunjukkan kebenaran bahwa itu Allah yang benar. Kalau itu Allah yang benar, maka untuk apa Yesus menyatakan itu? Kalau semua yang dikatakan orang lain di luar Yesus mengatakan itu benar, dan mengapa Yesus menyatakan diri, Tuhan menyatakan dalam pribadi Yesus Kristus? Supaya kita
dituntut kembali kepada jalan benar, mengerti kebenaran. Amin. Jangan pernah lakukan hal ini, karena kasih Tuhan lah yang mendorong dirinya menyatakan diri kepada saudara-saudara. Ada kata kalipto, ya, apokalipto, bukan kalipto, apokalipto. Apokalipto itu apa? Artinya ini, tadinya Tuhan itu tersembunyi bagi manusia. Mengapa tersembunyi bagi manusia? Rahasia bagi manusia. Sejak manusia jatuh di dalam perbuatan kebutuhan, manusia itu sudah mengalami namanya kerusakan. Tidak bisa lagi melihat Allah seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tidak mampu lagi berbicara melihat Tuhan itu. Karena manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dosa semakin merajalela. Dosa itu membuat manusia semakin jahat. Sampai hari ini, sehingga tidak mampu lagi melihat Allah yang benar itu. Tuhan, tapi kita bersyukur Tuhan membiarkan kita diperbudak dan hidup dalam dosa, dan Tuhan tidak mau hal itu. Maka Dia perlu menyatakan diri supaya kita mengenal Dia yang benar itu. Amin. Karena Dia ada tujuan yang kedua. Mengapa Tuhan menyatakan diri? Supaya saudara dan saya jangan hidup lagi berbuat dosa. Dalam Alkitab ini dikatakan demikian. Pasal 2 ayat 1 dan banyak ayat yang lainnya. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita mengenal firman yang hidup itu yang disebut dengan Yesus Kristus. Kapan Dia ada? Kapan Dia ada? Yang dimaksud dengan firman yang hidup itu, kapan Dia ada? Apakah Dia ada setelah Dia lahir di Bethlehem baru dikatakan Yesus ada? Apakah Dia ada dikatakan ketika kita mengalami satu mujizat baru dikatakan Dia ada? Atau ketika kita diberkati baru Dia ada? Dan ketika masalah hidup kita, Dia tidak ada. Bukan itu keberadaan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan keberadaan hal seperti itu, sangat dangkal bagi Tuhan. Tapi kita harus mengenal Dia, keberadaannya sebelum Dia ada di Bethlehem, sebelum Dia lahir di Bethlehem, Dia sudah ada. Amin. Amin. Ada 3 kata kunci untuk mengerti firman yang hidup yang sebenarnya Yesus. Yang pertama dikatakan telah ada sejak semula di ayat yang pertama. Coba kita perhatikan, dikatakan di sana telah ada sejak semula. Kemudian dikatakan firman yang hidup. Lalu yang ketiga, yang kedua dikatakan ada bersama-sama dengan Bapa. Perhatikan 3 hal ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Sudah ada sejak semula. Yang kedua, firman yang hidup. Yang ketiga, bersama-sama dengan Bapa. Apa maksudnya? Ini semuanya menjelaskan tentang eksistensi keberadaan Kristus. Yesus ada, bukan pada dalam lahir sebagai manusia. Di dalam keilahiannya, ini menekankan tentang keilahian Tuhan Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada, dikatakan sejak semula. Yohanes 1:1 yang saudara baca itu, pada mulanya firman. Tapi katakan apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya. Berarti pada mulanya maksudnya sudah ada di dalam kekekalan. Dia tidak ada awal dan Dia tidak ada akhir. Dia sudah ada. Makanya kalau masih ada orang Kristen meragukan tentang Yesus Kristus, hal calon suami calon istri hanyalah persoalan pekerjaan, mulai tidak beriman bahkan tinggal iman kepada Yesus. Berarti hanya 2 kemungkinan: dia belum mengerti firman Tuhan, atau kemungkinan kedua dia belum lahir baru. Karena di kata-kata dilahirkan Allah di kitab Yohanes ini sangat banyak. Yohanes juga mengatakan di awal dengan Yohanes 3 dilahirkan kembali. Di kitab ini banyak yang dilahirkan Allah. Luar biasa. Ini penting kita pahami dengan baik. Lalu Tuhan yang menentukan kehidupan kita
hari ini dan tahun 2021 ini bukan segala situasi keadaan yang ada di luar ini, tapi adalah ketika saudara sudah menjadi milik Tuhan, ketika saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan, ketika saudara sudah menjadi ahli warisnya Tuhan, Tuhan akan melihara saudara dan saya. Amin. Amin. Yang memberikan jaminan itu bukan presiden, yang memberikan jaminan itu bukan manusia, jaminan itu bukan pendeta, tapi Tuhan yang memberikan jaminan. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dalam Yesus tidak ada sejak semula. Maka dikatakan bersama-sama dengan Allah. Apa maksudnya bersama-sama dengan Allah? Saya menyampaikan pemahaman yang baik yang benar. Bersama-sama dengan Allah bukan berarti Bapa dengan anak itu, Yesus Kristus itu tadinya ada bersama dengan Bapa. Ya, Yesus sebelum datang ke dunia, dia menyatu dan secara pribadi dengan Bapa. Jadi pribadi Yesus ada di Bapa, pribadi Bapa ada di Yesus. Nah, setelah keluar dari Bapa, maka dia punya pribadi sendiri datang ke dunia menyatakan diri. Maka dikatakan Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Hati-hati, kalau berkata ini benar, maka saya katakan ini ajaran yang keliru. Bapa pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Amin. Amin. Tetapi dalam keimanan tiga pribadi adalah satu, sehakikat, tidak pernah bertentangan. Maka dikatakan bersama-sama dengan Bapa artinya apa? Keberadaan dalam kekal, Bapa kekal, Yesus kekal. Amin. Dia sudah ada dalam kekal, maka dikatakan bersama-sama dengan Bapa, bukan berarti bersama itu masuk dalam dirinya Bapa. Maka keluar ketika diutus. Ini ajaran yang keliru dan saya secara pribadi menolak ajaran itu. Dalam kekekalan Yesus sudah ada. Amin. Camkan itu pikiran, camkan dalam hati. Ajarkan itu kepada orang lain. Karena sekarang di YouTube itu luar biasa pengajarannya. Saya ikuti luar biasa dan juga mengirimkan ke saya banyak orang luar biasa. Karena Paulus sudah mengatakan mereka itu nanti kita ikuti semua kitab Yohanes ini. Dari mana asal usul dari pengajaran sesat itu? Guru-guru palsu itu bukan dari agama lain. Itu nanti. Sudah dari mana? Di antara orang Kristen sendiri. Itu kata Alkitab, itu kata Paulus, itu Rasul Yohanes. Mereka berasal dari mana? Ada di antara kita. Siapa itu kita yang mengaku komunitas orang Kristen? Ada di gereja. Bukan Paulus, Rasul Yohanes, waktu Rasul Paulus tidak pernah mengatakan di luar. Kalau di luar kita sudah ngerti. Tahu, kalau kita tahu agamanya ini, oh berarti bukan orang itu sederhana. Tapi kalau itu Kristen sendiri melakukan mujizat, pengajaran menggunakan Alkitab agak sulit dibedakan. Ajaran gnostik itu diikuti oleh saksi Yehova yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Dia Yesus adalah ciptaan. Itu sampai hari ini. Tapi tidak bisa membuktikan Alkitabnya. Hanya mengutip satu ayat. Tapi ketika diperhadapkan dengan banyak ayat yang lain, hanya berdalih, oh enggak begitu, tidak begitu. Kasih Tuhan, hati-hati dengan ajaran saksi Yehova. Jangan sampai anak-anak kita diajar oleh saksi Yehova, karena ajaran itu menyesatkan. Saya mengatakan, ajaran saksi Yehova menyesatkan. Main-main, sekali menggunakan Alkitab. Karena itu ketika kalau kita tidak mampu untuk mengalaminya, lebih baik ditolak. Sahabat Facebook dan YouTube, karena ini juga dibuat langsung di YouTube, saya mengatakan ketika ada saksi Yehova atau anak-anak saudara sedang diajar saudara, stop. Kalau saudara tidak bisa mengerti hal itu, kemana? Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu bukan Tuhan, bahkan dia diciptakan, bukan pencipta. Ajaran sangat dangkal dan anak saya ajaran ngawur. Ini penting karena tahun demi tahun semakin ajaran semakin luar biasa. Maka hari ini kau belajar. Tuhan telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dia sudah ada bersama dengan Bapa. Dia sudah ada sejak semula dalam kekekalan. Maka dikatakan Mika 5 ayat 1 sampai 2, dia sudah ada sejak purbakala. Sejak purbakala artinya apa? Itu dikatakan di sana. Bukan sejarah, bukan waktu tertentu, abad tertentu.
Sejak purbakala kata olam yang digunakan sudah ada dalam kekekalan, sudah ada sebelum segala dunia mencari manusia, dia sudah ada. Amin. Ini penting. Amin kedua. Hidup itu dialami oleh kita. Rasul Yohanes, apa yang dikatakan, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini penting sekali. Kata-kata ini penting sekali. Jadi Rasul Yohanes ini bukan saja mengajarkan firman hidup. Yesus Kristus sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi Rasul Yohanes hari ini mengatakan, aku telah mengalaminya. Aku telah berjumpanya. Aku melihatnya. Bukan saja mendengar, tapi aku melihatnya. Aku merabanya. Dan Rasul Yohanes inilah saksi, salah satu saksi dengan rasul-rasul yang lainnya. Dia salah satu saksi yang melihat langsung Yesus, yang mendengar tentang Yesus, yang meraba, artinya melihatnya bahwa dia Yesus adalah manusia yang berinkarnasi. Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Dia saksikan, dilihat, saudara kasih Tuhan. Bahkan kalau menjadi saksi itu dua, pertama melihat dan kedua mendengar. Jangan pernah saudara mau jadi saksi kalau saudara sendiri tidak pernah mengalaminya, kalau tidak pernah melihatnya. Seringkali orang Kristen mau jadi saksi atau disuap, mau jadi saksi. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa salah. Kenapa? Karena disuap. Jangan pernah menjadi saksi kalau saudara belum pernah melihat, belum pernah mendengar. Hanya kata orang. Ya kan? Kata orang belum tentu. Makanya saya pada baru-baru ini diminta untuk menjadi saksi, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya bukan orang yang melihat langsung, bukan orang mendengar langsung. Maka saya tidak menjadi saksi. Bahkan di undang-undang pun dikatakan demikian, undang-undang hukum pidana. Betul ya Pak? Tidak ada demikian. Saksi itu siapa? Yang melihat dan mendengar, itu saksi. Kalau ada saksi palsu, dan mau jadi saksi-saksi palsu. Amin. Tapi kita menjadi saksi karena kita sudah mengalami Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah percaya menerima sebagai Tuhan yang selamat kita dalam hidup kita, sudah mengalaminya. Jadi bukan hanya berteori. Dari mana saudara Tuhan itu ada? Tuhan itu hadir. Kalau kita masih membangun pengertian kita atas dasar sesuatu yang saja dilihat dengan mata kepala kita. Rasul Yohanes adalah salah satu saksi yang akurat dan apa yang dikatakan jujur. Sejujur-jujurnya apa yang dikatakan itu, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, itulah yang kami tuliskan, itulah yang kami beritakan. Amin. 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 Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini penting sekali. Alami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Rasul Yohanes mengalami hidup itu, maka dia berani menyaksikannya. Maka dia dengan sangat tegas untuk mengatakannya, memberitakannya. Hadis beral. Karena ada yang lain yang mengaku rasul-rasul, mengaku nabi-nabi, yang lain tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Makanya Rasul Yohanes berkepentingan untuk mengajarkan jemaat pada saat itu, mengajarkan saudara saya supaya jangan dengar itu nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Dengarlah ajaran Rasul Yohanes. Ajaran Rasul Yohanes, ajaran di mana diwahyukan oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam hidup kita. Amin. Pastikan saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Pastikan saudara sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Maka dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Amin. Karena tidak takut mati. Kalau
tahun 2021 saudara harus mati, nggak usah takut. Berarti saudara mengawali masuk dalam kehidupan kekal. Itu saja. Saya hati-hati bawa mobil itu dengan sendiri pulang pergi, itu luar biasa. Saya percaya dengan kekuatan Tuhan. Ada rasa takut mati nggak ada? Karena itu apa? Takut matinya bukan takut karena masuk neraka, tidak, ya kan? Tidak. Tetapi apa? Saya masih mau hidup, masih mau panjang karena saya melayani, mau berberikan, mau masih bersama-sama dengan keluarga. Tapi ada ini banyak orang yang sudah terpisah secara psikologis, batin. Barangkali kita kehilangan seseorang, ya kita kehilangan ketua sekolah kita Pak Bertus Maruni, orangnya yang sangat baik, dia berjuang. Kita hargai perjuangan beliau, bisa membawa kini itu kepada legalitas hukum yang sudah sangat. Bahkan membangun gereja yang sangat besar sekali di Jayapura itu, di Papua itu sangat besar sekali. Dari mana? Uangnya sendiri. Itu luar biasa. Jadi berjuang supaya Injil dikobarkan, diberitakan. Dan dia bagian dari kemajuan. Banyak orang berbicara tentang kemajuan, tapi tidak pernah ada dalam kemajuan itu. Kalau kita berbicara tentang kemajuan jemaat, kemajuan dari gereja, sudah ada belum kita di dalamnya? Amin. Amin. Itulah sebabnya yang ketiga ini yang terakhir. Penting. Jadi jangan hanya tahu sudah Tuhan menyatakan dalam pribadi Yesus, kita sudah harus mengalami dalam kehidupan kita. Lalu apa buktinya bahwa kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita? Rasul Yohanes membuktikan hal itu. Dia beritakan. Amin. Amin. Dia beritakan. Maka yang ketiga tadi apa? Apa tadi yang ketiga? Hidup itu harus diberitakan. Hidup itu harus diberitakan. Artinya Yesus Kristus yang telah menyatakan diri di dunia ini harus diberitakan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah kebenaran hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Amin. Oleh orang lagi tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Hanya Dia yang mengampuni dosa manusia, dan hanya Dia yang mengubah orang jahat menjadi orang baik. Hanya Dia bisa mengubah orang bohong menjadi orang benar. Hanya Dia yang bisa mengubah orang pencuri menjadi pekerja keras. Hanya Dia yang bisa mengubah kita, bisa menikmati hidup ini berkecukupan bahkan berkelimpahan. Hanya Tuhan. Amin. Tapi pastikan dulu kita sudah dalam Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa bersaksi kepada orang lain. Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa, bukan dengan ucapan, bukan dengan perkataan, tapi karena kita sudah mengalaminya. Seperti Yohanes. Amin. Maka dikatakan, perhatikan ayat ini, dikatakan ada berapa kali dikatakan beritakan. Perhatikan ayat kedua. Ya, kita perhatikan ayat ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar dan kami beritakan. Ada kata beritakan. Bahkan ada kata beritakan juga di ayat yang kedua. Kami beritakan, kami saksikan, kami memberitakannya. Memberitakannya kepada kamu. Artinya apa? Hari ini Tuhan mau supaya kita terlibat di dalam pelayanan, di dalam penginjilan, dalam misi Kristus. Tuhan menyertai kita, artinya apa? Kita terlibat dalam misi Tuhan. Amin. Hidup itu harus diberitakan. Yesus itu harus diberitakan. Tidak hanya dinimba. Nah, saudara supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengumpulkan umat Tuhan masuk ke dalam hadirat-Nya, masuk di dalam hadirat-Nya, masuk menjadi komunitas di dalam Tuhan, bukan komunitas gereja. Dan saya pernah sampaikan kepada saudara, fokus saya dalam hidup ini bukan untuk mengumpulkan orang banyak di gereja, bukan. Tapi fokus saya adalah mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan, baik melalui institusi maupun dalam gereja, supaya mereka ketika keluar dari tempat ini, mereka menyebar di tempat lain, semakin banyak yang diberitakan. Amin. Saya tidak melihat secara jasmani, tapi saya melihat bahwa Tuhan berperkara melalui kehidupan mereka. Amin. Kalau saya mau fokus hanya mengumpulkan orang aja supaya banyak di sini, gampang. Cari aja modal, duit sebanyak-banyaknya. Lalu janjikan ada pembagian sembako setiap hari Minggu. Ada uang persembahan kasih setiap hari Minggu. Transport dari manapun Anda datang, boleh. Kami siapkan transport. Banyak yang datang.
Tapi apa itu tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan bukan mengumpulkan orang, tapi tujuan Tuhan adalah supaya orang datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Amin. Supaya menjadi jemaat Tuhan, bukan menjadi jemaat Immanuel, bukan menjadi jemaat Elsade, bukan menjadi jemaatnya panci keselamatan, tapi menjadi jemaatnya Tuhan melalui gereja yang kita gembalakan. Amin. Makanya kalau masuk ke sekolah ke gereja itu harus dibedakan dengan institusi pemerintah. Ya, itu sekali. Ketika saudara masuk ke gereja, maka saudara jemaat. Di sini tidak ada mahasiswa. Amin. Ketika saudara masuk menjadi orang percaya komunitas orang Kristen, saudara percaya kepada Kristus, saudara jemaat. Maka dipahami 1 Korintus pasal 1 ayat kedua itu. Tidak perlu baca Pak. Itu jemaat. Ya jemaat. 1 Korintus ini yang kita percayakan akhirnya melalui imannya kita puji Tuhan. Tapi kalau ada yang lain, ya kita bersyukur karena dia sudah di dalam Tuhan. Itu penting. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat kedua. Silakan Pak. 1 Korintus 1 ayat kedua. ayat kedua. Beginilah firman Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, perhatikan di situ ada 2 pengertian jemaat. 1 jemaat secara universal. Perhatikan itu. Itulah jemaat. Jemaat itu siapa? Orang dipanggil, itulah jemaat. Amin. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Akan selalu saya ingatkan kepada kita pokok tersebut. Ketika kalau masuk ke tempat ini saudara jemaat. Amin. Diskusi barangkali dalam mahasiswa. Berapa kali saya sampaikan? Kalaupun mereka adalah pemuda di sini lebih banyak, saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena ketika mereka keluar dari sini, mereka menjadi hamba Tuhan. Ini sudah terbukti dan banyak. Kita ukur kembali jadi beritakan aja mau atau tidak itu urusan Tuhan. Orang yang bekerja beritakan lagi. Penginjilan yang efektif adalah hidupmu. Amin. Penginjilan yang efektif seorang dengan adalah hidupmu. Ketika orang lain melihat perubahan hidup kita dari yang tadi punya kepastian keselamatan, memiliki kepastian keselamatan, yang tadinya kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang lama, jauh dari kehendak Tuhan, masih mengandalkan diri kita sendiri, seorang yang penjahat, pendusta, pembohong, pencuri. Tapi sekarang kita sudah diubah, kita tinggalkan itu semuanya. Orang lain bisa lihat. Betul. Karena Tuhan sudah mengubah kita. Kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika saya pulang kampung, orang masih mengira saya masih jadi orang yang seperti yang dulu. Seperti yang dulu. Aku punya adanya nyiap itu. Aku masih seperti yang dulu. Seperti yang dulu lah kehidupan yang lama. Tapi ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka dengar. Lalu berkata begini, sebenarnya Adolf ini katanya begitu. Dia ngomong begitu, Adolf ini nggak siapa-siapa, ini dulu nih. Aduh, ingus-ingusan katanya begitu. Dulu saya nggak tahu. Ngomong sama perempuan aja nggak beraninya. Nah, gitu. Tapi sekarang saya hormat kepadanya. Sebelum kau saya hormati saya bilang, saya hanya hamba Tuhan. Enggak, mengapa? Karena Anda adalah hamba Tuhan, maka saya hormati. Karena Anda pemberikan firman Tuhan, maka saya hormati. Dia beda dengan yang dulu. Dia adik saya jauh di bawah saya, dan ada papanya katanya. Tapi sekarang saya hormati kepadanya juga. Saya menghormati Tuhan. Jika saya pulang-pulang kepada yang lalu, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kenapa? Mungkin karena ada perubahan. Perubahan apa? Bukan karena perubahan perutnya sudah besar, lalu kurus dulu, kan? Bukan. Ya, tapi perubahan secara rohani. Mari kita